itu gampang dalam satu hari, tapi kita bagaimana kita bisa dilihat di mata semua orang kita bijaksana itu yang sulit gitu. Hmm, betul, 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 betul. Ini ada komen nih, Mamski dibahas sama sebelah untuk pengalihan isu supaya masyarakat nggak ingat net cinta. Aduh itu capek, itu capek. Itu gue cuma bikin ada satu parodinya aja itu udah cukup satu kali aja udahlah, ya kan? Emang parodi, emang gue gaya gue kan acting acting ini apa namanya tuh kita bikin ya parodi lah, lucu-lucuan aja gitu. Tapi memang konten kita sama sih kok. Sama-sama, mirip-mirip. Cuman saya itu sebenarnya ada lah juga belajar dari Mamski gitu ada gitu. Ya, jadi maksudnya bagaimana caranya kita entertain sama e-commerce itu dijadikan jadi satu tapi tidak mengganggu. Ya kalau orang julid mah jangankan itu Mamski kita napas saja salah. Benar, Ya benar, kan? benar, 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 benar. Mau napas saya udah salah kita. Apalagi mereka tahu, wah ini yang bela kok bisa tahu banyak gitu kan. Wah ini bahaya ini, udah goreng aja nih. Kok masih aja ada yang dukung sini kita nih. Maunya kan nggak ada yang dukung, maunya Nah, begitu mereka. Nggak ada yang dukung, dibikin sengsara, dikasih pasal berat, udah 369, junto 55 lagi. terus Aduh, terus begini Mamski, karena dari pihak sebelah aku rasa yang aku lihat ya dia punya orang-orang bayarannya itu orang-orangnya menurut saya ecek-ecek semua Bamski. Nah, kalau untuk kelas-kelas konten kreator itu dia nggak bisa digeser karena belanya dari hati sih, gitu loh, susah. betul itu susah. Itu Terus susah teman, susah. terus begini, mereka itu mau bayar, mau datangi kita untuk bayar itu kayak dari sendiri, Mamski, karena terlalu apa nah, terlalu harga mati gitu. Harga mati punya harga diri. Jadi mau tawar juga susah. Tapi jujur nih ya, di awal kasus ada yang pernah masuk live aku dan itu mungkin orangnya dari si RG. Ya, Dia bilang, "Mams, jangan ikut-ikutan dong, Mams," katanya. "Ayo, Mamski mau diambil nih jadi brand ambassador untuk skincare-nya yang 50 tahun 40 tahun ke atas." ya. Jadi mereka kayak punya produk apa terus aku langsung bilang, oh saya nggak tertarik, saya tidak tertarik, saya bilang gitu. Karena ya gimana kamu beresin dulu deh, waktu itu masih yang huru hara dokter spill produknya yang nggak ada BPOM lah apalah gitu kan, overclaim lah, aku bilang wah nggak ada. Ini kan sebenarnya kasus skincare ini pembelajaran ya buat semuanya ya, termasuk kita sendiri lah. Kalau nanti suatu saat Mamski mau bikin produk, jadi brand owner, memang harus memenuhi regulasi di awal dan komitmen untuk mendahulukan konsumen lah. Konsumen itu raja. Itu harus ada nilai moral seperti itu. Makanya contohnya brand Wardah. Bertahan dan sangat luar biasa sekali kehebatannya ya. Karena memang dia kredibel banget dan jaminan mutu. Coba lihat, itu contoh itu Wardah itu. Gitu, Dan Say. tidak flexing. Oh, tidak ada flash. Kalau kamu bisa kita bandingkan ya. Ya. Orang-orang yang memang jujur, jelas bisnisnya, nggak ada perlu untuk membuat sugar coating namanya. Sugar coating itu dibikin manis sekali di depan di permukaannya. Tapi ternyata di dalamnya itu ya ampun rasanya nggak tahu lah itu. Itu sugar coating, dibikin manis, kelihatan bagus, kelihatan ini. Semuanya hanya fake. Itu kok. Hmm. Hmm. Hah, Jadi tunggu dulu, ada si Good Day Mamski. Aku jambak dia tapi pelan-pelan biar nggak sakit. siapa itu? Good day, good day. Naik beb, naik beb. Oh, good day. Good Hai, day. good day. Naik, naik. Jadi ya beginilah permainannya nggak asik gitu Mamski, gitu loh, nggak asik mainannya, gitu loh. Kok Iya. sih mainannya kok kayak gini gitu loh? Sekarang gini, Say. Kalau Ah, memang mereka merasa tidak bersalah, benar-benar orang yang ya lurus banget ya. Kadang kan ya, mereka tuh pihak pelapor.
Ini lucu loh. Mereka pihak pelapor menghadapi seorang terdakwa yang mau dituntut untuk dimasukin dijeblosin 20 tahun. Ya. Tapi mereka juga yang bawa pengawalan seolah-olah merekanya yang terdakwa. Itu gua bingung. Ini yang terdakwa ini yang mana sih? Kok ketakutan banget gitu loh. Iya, 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 iya. Logikanya kalau orang itu benar, orang itu lurus, itu nggak perlu bawa apa-apa, jalan itu santuy. Siapa juga yang mau iniin kita sih? Siapa juga yang mau serang dia? Nggak ada loh. Kita semua nih kayak ibu-ibu, semua emak-emak, Mamski udah 51 tahun. Umurnya cuma bawa satu kamera personnya juga kayaknya sekecil itu, badannya kurus begitu. Mau apa yang dilawan dari aku sih? Aku juga perempuan udah separuh baya. Bunda Tessa perempuan separuh baya. Kalau dipikir-pikir kita ini siapa sih? Kok kamu bisa bawa ratusan Ambon masuk ke dalam abang-abang ganteng itu, tapi baik-baik loh mereka. Minta foto, ketawa kita. Ya kita sama-sama orang timur juga kan, aku Manado kan. Saya orang Makassar toh. Nah toh, kita sama toh, satu pulau masih kita. Iya. Maksudnya, apa yang mau dilawan dari orang separuh baya kayak aku? Bawa asisten satu, aku datang jalan sendiri, mondar-mandir, pakai sepatu tinggi, udah capek pinggang aku ini juga. Apa yang kalian takut dari aku, dari Bunda Tessa, dari kita sih? Betul. Gak masuk di akal, Jo. Ih, Jadi begini Mamski, kalau seandainya itu posisinya aku ya, jadi aku ini pelapor gitu loh, yang merasa itu dirugikan, aku akan tunduk gitu, kayak sedih gitu ya Mamski ya, bukan kayak penjahat gitu ya. nah, iya kan, bener nggak logikanya? Kok malah jadi pakai kacamata hitam, bawa bodyguard, ada apa? Kok actionnya kok begitu? Sementara kita orang Parubaya, Bunda Tessa Parubaya, mau cuman live doang jualan apa? Jualan lipstick. Ya kan ibu-ibu tanya, "Mamski, mau dong tasbih digital." Ya Allah, itu pun udah merasa terancam banget, udah merasa kayak bagaimana sama kita. Ya. Aduh, kayaknya aneh deh. Apa kenapa mesti perlu penjagaan sekian banyak? Siapa yang mau serang? Ya. Kita di sana sama-sama kita belajar hukum, Jo. Kita belajar hukum, kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang sebenar-benarnya dalang. Itu aja maksud kita, bukan kita mau ribut. Ya Halo kan? Maxi, Halo sayang. kok nggak bisa di-mute? Di Hah? mute apa? Mute. Gak usah di mute lah, biarlah. Jangan ramai di sini. Nah, aku itu sebenarnya begini Mamski, itu sebenarnya aku itu dari beberapa hari itu aku itu rajin banget menyuarakan Mamski gitu. Tambah lagi good day, Mamski gini-gini, ya udahlah, aku bilang sama lah gitu loh. Maksudnya kita support lah, kita tahu orang baik, kita support lah, begitu Ya. Mamski. Ya iyalah, maksudnya tuh begini kok. Ya, Artis-artis lihat aja, yang menyuarakan tiap hari kalau nggak Bunda Tessa yang Maxi, siapa lagi? ya, Nggak ada loh, yang lainnya tuh selebgram semua. Tapi betul, minggu depan ada si Lucinta Luna juga nggak ya? kayaknya dia bilang kan dia cuti dua minggu katanya. Dia udah ngomong sama Nikita bisik-bisik cutinya itu 2 minggu. Apakah ini udah 2 kali dia nggak datang? Kayaknya nggak datang. Siapa lagi yang rombongannya Niki nih? Hah? Oke, saya bantu mute ya. Kalau mau ngomong bilang ya. Terus Siapa lagi yang mau datang nih? Kita tuh kita doang loh. Ya Allah, kita doang loh. iya, yang apa namanya ya, yang dilihat gitu ya, tidak apa namanya ya, tidak berhenti loh Mamski gitu loh. Sebenarnya pada dasarnya ya, kalau mau dilihat kasus itu banyak yang harus bisa kita up lebih daripada ini. Misalkan kayak DJ Panda yang kayak kemarin itu kan bisa gitu Mamski. Bisa. Iya, aku sempet up 1 kali. Betul. Aku juga up 1 kali, kembali lagi saya ke Nikita, saking kecintaannya gimana gitu loh mengawal kasus ini. Juga penasaran juga kan kita sama pembuktian ini kan yang paling terpenting ya dalam proses persidangan. Yang paling terpenting untuk masyarakat itu adalah pembuktian. Ya ini Kamis kemarin, Kamis besok, mungkin masih ada 2-3 Kamis lagi kok. Tapi setelah itu
Itu dia punya saksi itu kan masih banyak Mamski, masih ada minggu-minggu berapa minggu untuk saksi doang, benar itu? Enggak juga sih, karena kan empat orang saksi dalam sehari. Kalau ada cuma 16 berarti cuma sekitar 2-3 minggu lagi dong. Ya, 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 ya. Dan mereka jangan lupa loh, mereka ada minta dipercepat loh, minta seminggu 2-3 kali sidang. Jadi kalau udah semakin cepat itu, misalnya benar bisa dikabulkan, ya mungkin akan lebih cepat lagi prosesnya Niki ini sampai ke vonis hakim. Ya begitulah Mamski, apa namanya ya, sudahlah. Kalau kalian senang dengan menghujat, silakan aja lakukan gitu loh. Karena kan kita juga tidak ada apa-apa gitu loh. Kita udah biasa di zona yang seperti ini gitu loh. Cuman ya sungguh disayangkan hal-hal yang receh kayak begini pun kalian selalu mempermasalahkan yang begini, yang begitu gitu. Betul. Aduh, kalau Siva kan lagi di Amerika dan dia juga nggak bakalan pulang sampai Agustus. Jadi ya nggak bisa diharapkan juga lah kalau Val itu kan nggak di sini. Doktif juga di luar negeri. Doktif pun juga kan nggak bisa datang lagi. Ya, Doktif udah nggak bisa datang lagi loh kok. ya. Terakhir itu kan begitu kan. Ya, Dokter Oki juga ndak boleh ya? Kata dia kan karena dia sudah mau jadi saksi gitu. Udah mau jadi saksi kan nggak boleh ya kan. Gitu. Jadi Doktif juga nggak tahu sih untuk jadi saksinya nanti bagaimana, apa memang diperlukan hadir oleh Bang Fahmi, itu kan buat saksi yang meringankan kan. Jadi masih belum tahu ini. Oh gitu ya. Iya. Dan juga untuk yang lain-lainnya nih, yang para influencer yang lain yang support Niki, tolong bisa jaga emosinya ya. Karena jangan sampai kita terpancing lalu ada tersangka baru. Jadi TSK. Ngapain? Kita kan kerja ini kan nanti kasus ini selesai pun orang juga udah selesai semua, move on semua. Sayang toh kalau gara-gara kasus kamu juga nggak ada apa-apanya, tiba-tiba kamunya yang jadi tersangka. Apa yang untungnya jadi tersangka? Nggak enak kan? Jadi janganlah kita sampai terpancing, ya kan? Nggak bisa di mute tuh. Ya udah, saya bantu mute ya. Mau mute apa enggak? Mute. Enggak sih mau ngomong. Ya ngomong silakan. Iya, Ngomong maksudnya dulu. iya loh, keren loh Mamski sama Bunda Tessa ini. Setiap hari live terus datang terus sampai digosipin digoreng loh. Gimana kita nggak ikut panas kan? Tapi pada dasarnya kalau fansnya Nikita Mirzani itu kayaknya itu dia itu orangnya pikirannya itu kayaknya lebih positif gitu loh. Lebih positif. Iya. Kemarin sih sempat hampir ada insiden sama si Dugong kan. Nah yang ada di Dugong itu tuh yang makanya jangan sampai kepancing. Karena kayaknya mau ada usaha-usaha untuk memancing. Itu sengaja tuh Mam. Nyatanya ditemuin langsung juga takut gak kayak di medsos tuh si Miss Gosip. Betul. Makanya menurut Mamski sih untuk nanti nih kalau memang bakalan rame lagi, penuh banyak orang di sana, ya kita biasa aja, tenang, kumpul aja sama teman-teman, ya kan, jangan terpencar-pencar, tetap suarakan satu suara. Terus jangan terpancing emosi. Kalau memang kita didahului, tersentuh, ya nanti ada kamera pasti banyak yang lihat live. Banyak saksinya, saling bantu. Tapi intinya satu, jangan bikin duluan, action duluan. Sabar aja. Lebih banyakin, kalau kita Islam zikir lah. Banyakin zikir, hati tenang, pikiran tenang. Ya. Gitu. Dan dengan sendirinya orang yang berusaha untuk rekayasa kejahatan atau mau membuat kerusuhan, dia akan hancur sendiri. Ya. Itu maksud percaya betul. Satu energi yang jelek, kalau kamu bisa tahan diri kamu dengan minta pertolongan, tenangkan diri, insya Allah kamu yang dijaga. Orang itu hancur dengan sendirinya tanpa kamu harus ngapa-ngapain. Itu pasti. Iya. Itu pasti. Iya betul Mam. Iya. Karena memang niatan kita aja sih Mamski gitu loh maksudnya. Kita ini juga bukan orang sembarang sih Mamski, yang maksudnya gampang untuk dilecehkan orang kan seperti itu gitu loh. Iya, gini, aku dikasih tahu ada satu teman aku yang memang dia orangnya spiritual ya.
Dalam arti dia ibadahnya kuat banget jauh di atas aku. Dia 2 hari yang lalu berpesan sama aku. Dia bilang, Mamski tetap harus dengan niat baik yang dari awal, jangan berubah. Sabarin aja, banyakin zikir. Aku dikasih, memang ada satu, udah dari berapa minggu yang lalu, untuk dalam kasus ini. Karena pasti banyak yang menjatuhkan, pasti banyak yang benci. Pengen gimana caranya nih supaya jangan dukung lagi nih orang satu nih. Si A, si B, si C diincar semua kayak begitu. Tapi kita bawa doa, bawa doa, bawa doa. Itu aja. Halo semuanya. Kumpulan sirkuit itu lagi pada ini briefing. Salam sehat Biar ya, nanti Mam. Kamis Iya. lancar briefingannya itu. Oh, turun dana sudah cair. Cair. Cair mereka, cair. Itu tadi postingan Mamski sudah aku posting ulang juga. Aku posting lagi di berandaku, Mam. Oh iya, makasih ya. Iya. Semoga aja buzzer-buzzernya paham. Betul, betul, betul. Kalau masih nggak paham keterlaluan itu. Sebenarnya begini, kalau masalah si Mujair ini, mereka itu kan by order. Jadi kalau mereka tuh taunya typing aja, template-nya udah dapet dari yang order. Biar satu narasi. Sikat Mamski. Nggak mentingin salah bener lagi ya, Mam ya. Udah enggak. Pokoknya udah. posting aja. Posting aja. Karena itu harus cair kan, uang kan mereka kerja di situ. Iya. Nah, buat kita nih cara yang paling gampang, kolom komen itu ada pemblokingan kata-kata. Jadi kata itu diblok oleh ada fitur di TikTok, masuk aja ke situ. Kamu mau blok kata apa? Misalnya dikatain kamu misalnya jelek gitu ya, kamu blok aja kata jelek, kata nenek, kata tua, kata malu, kamu blok-blok aja. Jadi mereka akan sulit sendiri. Mereka masukin nggak bisa, mereka masukin nggak bisa. Nah itu salah satu cara untuk kita filter serangan-serangan dari Mujair ini. Dan ya kalau punya asisten atau kamu sendiri bisa langsung aja kamu eliminasi akun-akun itu. Iya. Jadi membuang sampah dari kolom komen kita, say. Betul, Mam. Tapi biasa kalau moderator itu kan biasa gitu. Kalau aku sih tergantung perasaanku aja sih, Mas Ki. Kalau perasaanku lagi nggak enak, ku hilangkan aja semua. Tapi kalau lagi enak ya lagi ku lucuin. Iya. Ada yang cuek kayak Yolo cuek banget kan. Kalau aku kan nggak bisa, aku kan lagi jualan. Iya. Nggak bisa karena ada brand. Makanya entertainment itu beda sama e-commerce. Nah di e-commerce ya aku kan banyak brand yang lagi mantau. Brand-brand gedenya owner-ownernya mantau semua nih. Oke di jam ini nih Emma Waroka live bawa barang kita. Nah itu di cover tuh sama TikTok, dilindungi sama TikTok karena kita lagi ada deal kan untuk bisnis gitu. Seperti itu sebenarnya sih kalau di TikTok ini. Nah kalau di entertainment ini nggak ada itu penjagaannya beda lagi. Diserbulah sama si mujar-mujar ini. Nah lindungi diri kalian karena mujar-mujar ini juga kalau dengan leluasa bisa masuk sekian ratus orang juga bahaya juga buat akun entertainment yang nggak ada perlindungannya. Gitu. Apalagi ditambah kita bicara dengan kata-kata yang udah dapat red alert gitu ya, lampu merah ini bukan udah lampu merah itu kata-kata ketangkep sama sensor TikTok udah langsung down langsung akun kita. Udah nggak bisa lagi di appeal, susah itu. Udah diserbu sama Mujair, kita juga lagi ngomongnya yang kena PL, kena sensor TikTok, kena langsung pelanggaran, udah habis akun. Sayang kan, udah sekian banyak habis. Itu. Iya. Gitu say. Mamski kemarin ketemu Nepos dong, Mams. Iya, tahu nggak kita masuk barengan. Mamski lagi di depan penjaga yang kita kasih KTP gitu kan. Gayanya dia masuk sama pengawal-pengawalnya itu pas banget. Jadi Mamski masuk di situ lagi urusin KTP, dia langsung masuk di belakang Mamski jalan set gitu. Ya. Iya, memang harus papasan kayaknya, memang harus papasan. Pulangnya juga sama. Aku juga heran kenapa bisa begitu ya. Pulangnya Mamski duluan keluar, tunggu mobil datang toh. Nah, wartawan udah mau wawancara,
Mamski udah berdiri karena Mamski udah capek banget bilang apalagi sih, tolonglah Mamski bentar aja. Teman-teman kalau ada yang nonton di sini media, mohon maaf ya. Kalau Mamski belum bisa kasih wawancara eksklusif. Karena apa? Mengurangi terlalu banyak exposure. Hanya untuk kasus ini seperti kelihatan Mamski itu kayak gila-gila kamera. Mamski nggak mau. Kalau misalnya kita berjumpa di lokasi persidangan silakan wawancara. Tapi kalau untuk di luar seperti nanti kelihatan di setting di kafe lah apa, Mamski mohon maaf nggak. Untuk tidak menerima itu ya. Nah, jadi teman-teman pada saat itu aku udah capek. Keluar nih si FS, keluarlah dia, lagi rame lagi kan, dia keluar serombongan lagi dengan pengawal. Udah, wartawan aku bilang ke sana aja. Nah, itu pun digoreng coba. Itu aja digoreng. Terus aku duduk lagi, seperti aku tuh kayak yang gimana, dia yang gimana. Itu padahal ya Allah, hanya wawancara loh. Makanya, Mam. Itu Panda kemarin juga neriakin Niki kan, Mam? Iya, betul. Ya ampun, parah deh. Maksudnya kayak begini, Mamski, kayak gini loh. Bahasa Jawanya begini, kalau kita itu jahat ya ojo nemen-nemen lah gitu loh. Jangan, nggak usah terlalu diperlihatkan. Kita pun diem pun kita ketahuan jahatnya gitu. Iya. Udah pol-polan udah, wis pol-polan. Aku itu begitu Mamski, meskipun aku lihat ya, suatu saat giliran grup mereka yang seperti itu, aku nggak akan begitu Mamski. Aku nggak akan senang di atas penderitaan orang lain, bener ini. Iya benar. Karena aslinya kan kita ini kan bukan penjahat gitu Mamski gitu loh. Kita cuma menyuarakan karena rasa simpati yang sangat untuk Nikita Mirzani gitu Mamski. Iya benar. Emang sih makanya aku juga heran sampai melebar. Sebenarnya si Panda ini kan sudah lama menghina-hina Mamski ya. Waktu itu juga ada satu akun namanya Dora itu. Wow, penghinaannya luar biasa sekali. Tapi aku cuma diam dan aku blok semua. Aku blok jadi nggak keluar lagi di beranda aku. Mau yang di Igoy, mau yang di sini. Karena itu juga kuncinya aku dari dulu di dunia entertain. Untuk membuat pikiran kita nggak terlalu terkontaminasi sama hal-hal seperti itu, sampah-sampah seperti itu, kita tutup sumbernya. Jadi memang aku langsung blok. Nah ini muncul lagi lah dia, ya kan? Karena mungkin udah ketemu, terus dapat angin segar juga. Nggak tahu angin segar apa, mungkin cair ya. Serang dia. Tapi gitu kok kan? itu persekusinya dia tuh loh, Mams, yang Panda ini, kok nggak buruan-buruan ya? Udah dong. Mereka udah Mam. dipanggil semua. Panda tuh Jumat ke Jakarta Timur. Itu lihat postingan aku, postingan adoptif tuh. Ada ya, Mam? Ada dong. Kamisnya si SS. Jadi ternyata SS nggak ikut ke pengadilan itu karena dia memang sedang di BAP itu. Gitu katanya si dokter sih seperti Tapi dia masih pede banget ya, Mam. ya orang-orang kayak Kelihatan gitu. Orang-orang kayak gitu kan kayaknya juga dikasih janji-janji surga kan sama siapa-siapa yang di samping-sampingnya. Oh tenang aja. Ujung-ujungnya kayak Sahrul pun masuk ke Panjen sudah. Iya benar. Tinggal kenangan. Ya kan? Ujung-ujungnya kita lihat ketok palu itu hakim teng tong udah masuk. Manusia kalau udah jahat, cara berpikirnya, pola pikirnya dan cara berbicaranya pasti pede. Ya Iya. kan? Iya, Pasti betul. ada pede. Kadang-kadang aku nggak ngerti ya. Aku nih gini ya. Aku ya Mamski berapa kali kan dari awal kita having a problem selalu ikut-ikut komal-komal gitu kayak sama si Senses ini ya. Maaf Jero, bisa nggak bahasanya itu ini the problem, bisa nggak biasa aja gitu? Enggak, soalnya kan baru ngumpul. Jadi maksudnya gini loh, kita tidak pernah ada. You can speak bahasa Indonesia? Oh, ya. Jadi gini loh Mamski, kita nggak pernah ada yang bicara kasar loh, atau ngata-ngatain ya. Iya. Ngata-ngatain orang, dan kita bicara emang yang educated banget gitu kan. Tapi pihak sana selalu bicaranya kasar dengan bilang SDM rendah, goblok, yang kata-kata kasar gitu ya. Dari situlah jadi kita timbul emosi kan. Jadi pasti aku tapping lu yang goblok, lu yang SDM rendah, lu yang kagak sekolahan. Jadi bikin emosi loh. Dan mereka selalu bilang kita yang bullying, padahal tidak loh.
Kayak si netizen apa si Cendol aja juga bicaranya juga apa namanya tertata, semua tertata, mau bang siapa kayak mau Pororo mau siapa kita Kau tertata. ngapain jauh-jauh ke Pororo? Kau lihat saya punya VT itu tertata nggak? Siapa? Aku. Kau Tertata banget besti aku. Nggak usah bela-bela aku. Nggak. pertama ini aku kan sama si Senses ya bang ya. Pertama Ya. Pororo, Ami, Mas Senses. Ya. Terus habis kita selalu ya bang ya. Cuma kan aku kemarin sibuk, abang naikin. Ntar dulu bang, aku masih di jalan gitu. Kan dari awal-awal ya bang, nggak ada kita pernah Iya, bicara kasar. Nggak Nggak ada pernah. loh kita. Betul, betul. Aku tuh paling manis loh. Dibanding Koko Hero manisan aku. Wah, Kalian manis. Tapi selalu kita yang dibilang katanya berbahasa kasar, berbahasa padahal kita nggak ada loh. nggak ada yang kasar-kasar. Aku aja selalu sebut pakai inisial. Karena memang Itu cara aku nepos. begitu. Nepos kasar, Mam. ngata-ngatain mereka loh, Nyebut Mams. penyakit 3 huruf tuh. Ya itu kan yang dilaporin kan sama si NM kan. Iya, Mam. Nah, itu nggak tahu tuh jalan apa enggak. Salam semua. Hanya jalan. Malam. Konten. Dan kita aja dulu nggak pernah ya Bang Sensei yang nggak pernah kata-kata pakai nepos, pakai begeng, pakai itu nggak pernah. Nggak loh. pernah. Pokoknya selalu nyebutin Nggak nama pernah. karena memang kita nggak pernah ngata-ngatain mereka. Nggak ada. Maaf, Kak, kalau aku pernah, Kak. Tuh ada tuh di storyku, Mak. Karena kan sekarang ini berkembang biak kan, Iya. jadi bahasa kasar karena kan Karena begini loh, Kak, menurut aku tuh begini, kalau dia itu memang nggak mau dihujat dan mau dikasihani, ya dia harus mencerminkan begitu juga di sosmed. Jangan nari-nari nggak jelas, kayak nggak ada yang ngingetin gitu. Nanti yang dituduh Niki, yang bikin kredibilitas dia buruk. Coba lihat deh kalian, caranya dia nari-nari kayak begitu di sosmed. Itu dia sendiri yang bikin malu, bukan sama si Sensei sini aja Niki. kita bahas-bahas dia joget-joget ya Bang ya dulu ya Bang nggak pernah ya. Nggak pernah kita. Apapun kita nggak Masa pernah sih loh. Kak Senses gak pernah ngatain begeng? Pernah, Kak? Sensus paling manis. Enggak awal-awal. Nggak Ah, pernah, cek aja. paling manis. Awal-awal sebelum bertemu. Paling manis sensus gitu loh. Aku nyebutnya RG. Aku pakai inisial sih. Dan kau bikin saya mules ini ya. Lagi live aku ini. Mana keranjang kuning kau? Gak usah banyak cerita kau Jero. Orang lagi live kau minta keranjang kuning. Gak ada keranjang kuning. Gak kau beli pula. Sejak Tapi kapan kalau lagi koma gini nggak bisa pakai keranjang kuning, say. Gak bisa. Sebentar diam kau dulu di sini. Nanti terakhir baru kita jualan. Betul. galak Ayo kali lah, kasih kau? semangat lah, kasih semangat. Ntar aku nggak cium kau. Jangan kau cium aku. Kalau menurut aku ya, justru yang memviralkannya itu sendiri buzzer-buzzernya. Itu. Justru yang memviralkannya buzzer-buzzernya ya, karena ya mereka lah yang membuat dari orang-orang fan Niki ini ya berspekulasi juga, berstatement juga. Jadi mereka lah yang suka menyerang. Nah dari situlah yang terbangunnya. Di situ mereka lah yang menjadikannya apinya. Begitu. Kalau kita kan jarang nyebut-nyebut mereka gitu. Karena mereka menyerang ya kita masa diem gitu kan. Iyalah, Ya pasti tercipta lah yang Iya loh. Fans-fans Gitu. ini kita ya dulu mana ada kata-kata bahasa kasar untuk itu nggak ada. Semenjak mereka kasar-kasar. Sampai ngatain ini loh, Miss Gosip tuh ngatain ibunya Niki loh almarhum. Nah itu tambah Udah keterlaluan sih. Wah, Itu itu juga masih ada yang kan bilang. mereka sendiri yang membangunnya. bahasanya udah bisa ditebak lah itu dari mana, say. Ya kan? Kayak waktu itu si siapa dokter Iya. Andreas ya yang bikin Titi ngatain mandul ke Doktif. Aku kan langsung aku stitch itu. Aku bilang siapa kamu bisa ngatain orang soal nggak punya anak mandul apa segala. Wah itu parah, dia langsung take down dia punya video itu langsung hilang. Satu kali aku stitch langsung dia hilang Titi itu. Habis dia digeruduk sama Ini maksudnya apa ini dasar? ya Jero Dewi dasar nggak nyentuh nggak makan. Ih maaf. itu mah Mujair, say. Mujair mah biarin typingannya memang template, say. Template, itu mah template. 2000 satu postingan 2000. Jangan ada yang bisukan 2000. Kasihan 2000 kasih dia. Kasihan. Jangan ada yang dibisukan.
Ini si Eril, Mereka itu kan ini punya naikin grup. gua tak lawan semua. Lu aja nggak pakai profile, muka lo itu nggak ada. Lu mau lawan apa Eril? Minimal pakai muka kayak Mamski nih, kayak Koko Hero tuh. Kayak yang semuanya nih. Mana kamu mau lawan kita nggak pakai muka? Aduh, duh. Tapi maaf ya, kita nggak pernah loh kayak gitu. Kayak sekarang di Nepos itu lagi pada ini. Makanan murah begitu aja ditaruh di meja semua. Ayo. Tadi kan aku kan baru pulang kan Mamski. Aku tadi baru pulang. Dan mereka bagi-bagi makanan Mamski, kota. ini si Jaka mau naik. Mamski kira-kira terima nggak? Siapa aja kak? Nggak usah, nggak usah. Pengen denger. Hah? Nggak usah. Ya Nggak usah terserah naksir, Mamski Cu. gimana. Nggak usah dikasih. Nanti pasti Tapi ini kalau dia itu mau berseberangan, berbicara, Mam. berjanji dulu ya. Kalau dia Diam dulu. gini, kalau dia berbicara kasih dua panggung. Jangan. sisi, silakan dia naik. Tapi kalau dia tidak bisa bicara dua sisi, Typing dulu sebagai Jaka, lawyer, kamu Nggak mau usah ngomong naik. apa Jaka? Typing dulu. ya bisa nggak bicara Jangan dua asal sisi? ngomong di atas. Gitu. Jaka suka ribut. Nggak usah kak, nggak usah kasih dia Koko panggung. Hiro, Jangan. itu boleh izin saya Koko Hiro Putih sama Kak review yang sidang kemarin? Ya, boleh izin? Saya mau berpendapat untuk kasus NM. HP dulu Boleh, ya, ntar tapi jangan naikin lagi ya. terlalu pagi yang Gini ya, Ih, nah teman-teman ya, ini kan sekarang yang di Komale Koko Hiro ini yang nyaksiin 800 lebih ya. Jadi yang saya waktu itu sebelum sidang saksi, saya udah sampaikan ya pandangan, pendapat tiap orang itu sah-sah aja. Di negara kita jauh lebih banyak orang yang awan hukum. Nah, yang pakar hukum pun yang ngerti, jangan sampai membabi buta. Fakta persidangan kemarin, dua saksi pelapor jelas-jelas tidak menyinggung dakwaan 369. Itu jelas patah. Nah, jadi kita misalnya saya dukung NM ini, lihat ya saya mencium adalah dijolimi. Kenapa? Nah, kalau runtutan dari awal rekaman itu adalah atas dasar transaksi. Saya dengan Bang Striker tuh waktu belum pas yang kemarin harus optimis apa terhadap hakim. Kalau jaksa itu job desk-nya memang mendakwa. Jaksa itu ya 99% pasti akan menolak eksepsi. Nah, ini biar Iyalah. masyarakat awam tuh paham. Jadi kita sekarang harus kita kawal, ya harus optimis 90% hakim pasti ketok palu NM bebas. Sudah pasti. Kenapa? Dua saksi pelapor itu adalah saksi kunci. Jadi saksi-saksi yang berikutnya nilainya itu rendah. Percuma. Bang Fahmi waktu ke RG ya menanyakan 2 kali transfer 2M dan menegaskan itu adalah kesepakatan dan RG jawab kesepakatan. Itu jelas mutlak. Betul. Nah, jadi teman-teman jangan tergiring ya kubu yang memaksakan kehendak membabi buta yang katanya paham hukum. Jangan digubris. Ya, benar. Setuju. Jadi sekarang kawal buat narasi adalah hakim pasti ini hati-hati ya seperti itu. Karena saya waktu yang komal-komal pas sebelumnya juga ada yang R, yang D, ada itu ya bebas-bebas aja. Nah, justru yang pakar hukum ini harus berjiwa besar bahwa di fakta persidangan adalah dua saksi pelapor tidak mendakwa di pasal 369. Betul. Itu mutlak. Ya, seperti itu. Gitu aja sih. Nah, sekarang harus kita kawal karena harus betul-betul NM bebas. Nah, nanti yang kasus-kasus yang produk, yang lain-lain itu bisa itu semuanya. Bisa itu. Gitu aja. Datang saya datang hari Kamis. Ya, setuju banget itu. Setuju Kalau banget. aku, Mas, kalau aku sih boleh ngomong nggak Koko Hiro yang idola aku nih? boleh, silakan. Jadi, Dep, sayang, ini Mochi yang kemarin kejadian itu ya? Iya siap. Momski Wah, senang betul. berkomal sama beliau nih artis Halo. biasa nih. Tunggu dulu, Ya, Mochi, gimana? tunggu dulu. Nah, sekarang Siap. aku kasih kamu kesempatan untuk bahas kasusmu itu, mumpung ada Mamski Oh, juga di iya. sini.
Oke, silakan. Baik. Aku kasih waktu ya, Ya, Moci, biar oke. aku lunas Makasih hutangku banyak sama- Koko sudah ngasih waktu ya buat aku ya. Ya. Sebenarnya ini saya nggak mau dibilang ada korelasi terkait menyebut nama Nikita Mirzani di kasus ini ya. Itu salah. Jadi saya meluruskan, tidak ada hubungannya Nikita Mirzani dengan kasus saya. Sedikit sih yang membuat saya agak sedikit. Oh ya udah, iya siap. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke. Kasus kemarin sempat terjadi terkait masalah kaos Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani yang sempat heboh gitu, kemudian sempat terjadi pertikaian sedikit itu. Mbak Gutde tahu sekali kejadiannya seperti apa. Oke. Kemudian ditalangin tuh baju sekitar 3 jutaan lebih. Oh, yang itu. Nah, dari sini, ya Momski. Jadi dari sini saya melihat bagaimana sih cara memperbaiki nama anak ini gitu loh. Oke. Artinya sekaligus saya membantu juga bisnis dia, ya kan gitu. Nah kebetulan Komentarnya ke situ ya. Lanjutkan Bang. ya sampai saya pada saat itu terjadi miskomunikasi sama Bang Senses dan semua teman-teman yang lain gitu. Dan saya ingin meluruskan supaya semuanya kita baik gitu loh. Soalnya ini sudah menyebut nama NM di dalamnya, ya kan? Ya. Nah, seiring berjalannya waktu, ringkas cerita, akhirnya kafe saya juga kan butuh identitas. Nah, identitas dalam artian saya coba pesan kaos karena sudah percaya sama orang yang dimaksud, sama oknum ya, gitu. Dan ini biayanya ya kalau UMKM itu gede gitu loh. Artinya udah jutaan gitu. Dengan rasa percaya, ingin membantu teman gitu karena kita seperjuangan gitu ya kan, menyuarakan kebenaran terkait masalah NM itu sendiri gitu loh. Nah, akhirnya aku TF sampai sekarang itu nggak ada baju yang saya order. Lah. Jadi itu ini Moci cara ceritanya itu sungkang benar. Jadi begini ya guys, 1.000 orang yang ada di sini, nama akunnya itu Koko Kris ya. Dia menipu uangnya Moci kurang lebih itu 4 juta rupiah ya. Yang 1.000 orang di sini nyimak sayang. Oke, lanjut. Ya, kayak gitu. Jadi Jangan sungkan bang, langsung aja ngomong. sampai saya kemarin itu sampai ditegur sama Good Day. Waktu ada aku di sini tenang kok. Abang ini terlalu baik gitu. Saya bilang bukan terlalu baik. Saya masih memberikan kesempatan buat orang gitu kan. Buat orang untuk niat baik ke aku gitu loh. Nah, sampai sekarang juga sampai udah 3 Jumat. Ya Good Day ya. Udah 3 Jumat gitu. Udah 3 Jumat nggak ada niat baik untuk Gila. ya, udah 4 menginformasikan. juta mam. Orang tuh bisa jahat begitu ya, memanfaatkan ini orang Tapi ya. beneran nggak aktif lagi loh itu Bang. Ya. Pakai telepon Sampai biasa juga nggak tembus lagi. Ini Bang Sensei sampai itu jujur ya, aku bilang kayak gini. Iya. Bang Muhdi itu Bang Sensei itu minta nomor telepon kamu, katanya mau ini. Saya bilang ya udah, aku nggak mau berantem ya di sini gitu. Jangan di pelintir kemana-mana lagi gitu. Mungkin Bang Sensei dalam hal ini maksudnya baik, ingin nomor telepon aku yang baru gitu. Enggak, takutnya nanti dia ngambil bisnis aku gitu loh, baju itu gitu. Nah, Senses kan bisa langsung ngomong atau DM ke aku gitu. Kenapa harus melalui kamu? Ya kan, gitu. Tapi saya tetap positive thinking aja, Momski. Saya tuh orangnya gimana ya? Ya siapa tahu aja gitu. Yang maha kuasa memutarbalikkan pikiran dia, gitu aja. Aku positif. Iya, karena begini gitu. Saya diam karena terbawa-bawa NM di sini. Takutnya dibilang apa dan segala macam. Itu aja sih, Koko Hiro. Nah, jadi begini Moci, jadi begini Mamski, saya itu berusaha untuk menyuarakan karena apa? Biar tidak ada moci-moci yang lain, gitu Mamski, gitu. Kenapa sih harus dibahas selantang itu kan? Biar tidak ada hal-hal yang kayak begitu, gitu loh. Benar, harus. Itu orang sekarang nggak aktif juga akunnya. Udah nggak aktif. Ya ampun, benar-benar keterlaluan ya. Bang Modi kelamaan terlalu baik dia. Habis ditipu, Halo dia semuanya, ngomongnya selamat malam. nunggu Halo, seminggu Kak Emil. katanya mam sampai sekarang. Halo Kak Emma, Bang Kak Emma Modi. sehat sekarang? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya bang.
tuh dukung Nikita Mirjani ya. Dulu kita berseberangan. Biasa itu di sosmed kan bang. Tunggu dulu abangku. Oke. Dulu Mochi, kalau selesaikan, ketemu Mochi. Mamski kita ribut. Kalau sekarang kita ketemu Mamski itu senyum, Pak. Tahu nggak? Di sosmed ini seperti itu. Satu kasus tutup nanti sudah selesai ada muncul yang baru lagi. Iya, Seperti tidak ada itu. musuh yang abadi gitu Mamski. Jadi jagalah. Ini ada hati ini yang di gitu. sebelahku ini. Aduh, sampai DM loh. Aku ingat waktu kita berantem ya. Udah, tunggu dulu, jangan dibahas dulu itu. Mochi, silakan lanjutin lagi Mochi. Ya itu aja sih sebenarnya. Ya kalau memang dia punya niat baik gitu, tolong informasi. Saya tidak berbicara masalah uang di sini, tapi niat baik dia untuk kembali. Akunnya sepil bang, akunnya sepil Akunnya bang, atau kalau TikToknya enggak, atau kirim akunnya saya spill. Kirim Aku saya lupa Iya. spill. akunnya. Aku lupa akunnya, jadi males, sumpah serius. Enggak, maksudnya begini. Ya, kemarin ya. Maksudnya tidak ada orang lagi nanti yang seperti itu, yang diperlakukan sama seperti kamu gitu kan. Itu kan Congor, tujuan awal congor. kita gitu. Congor-congor netizen apa sih Orangnya yang nama akunnya kayak gitu. Aku sempat naikin gitu. Nih, biasanya. Sempat hashtag juga. Kenapa? biasanya Silakan, orang-orang yang kerjanya yang biasanya orang-orang yang kerja ngambil uang-uang di sosmed itu dia itu bisa pakai akun banyak, akun ganda gitu loh. Nanti dia jadi apa nggak kebaca, kecuali memang udah pernah ketemu langsung, kayak aku ketemu Koko, udah lihat siapa itu lebih mudah untuk kita trace gitu, dia di mana sih, Nah, bener nggak sih? ini dulu, Mamski, Di sosmed susah. Mamski, kamu gini dulu, waktu kamu ketemu aku gimana pendapatnya? Bulat gitu. Lucu. Udah lucu kayaknya. Lo nabrak pot deh. Kok ini Nabrak semua pot ya? dipertanyakan. Aku aja tadi dipertanyakan, sekarang Mamski dikit lagi siapa ini Iya, korbannya? Mamski itu kan sudah lihat aku benar-benar lihat gitu loh, bukan Iya, bukan dan di ketemu saya langsung. aja. Iya, lucu banget ya ampun. Mamski lo ganteng gitu apa kayak gitu lucu itu. Enggak, kenyataannya lo Validasi lucu. banget minta ngomongin ganteng. Kalau ganteng itu laki gue, suami gue Mas Bagus tuh ganteng tuh. Kalau Koko Hiro Cimot mah lucu banget. Imut-imut. Yang mau senses imut, jadi aku yang paling ganteng. Ya deh, imut, ya imut. Bang RD Lau di mana tuh? Gimana? Kok nggak pernah ke lokasi? PN. Kenapa? Kok nggak pernah ke pengadilan? Belum ya? Pengadilan terus, saya sibuk sidang justru makanya lupa main TikTok. Oh, maksudnya ke pengadilan Niki, main-main. Oh. Enggak, udah kasih support aja sama Bang Teguh. Itu kemarin yang abu-abu itu kejahatan verbal nuduh Nikita Mirjani itu bisa dilaporin, itu nuduh orang di pengadilan itu. Kenapa pada diem itu fans-fansnya itu. Oh, Masa tidak menjelaskan, nggak bisa menjelaskan abu-abu. Abu-abu itu bukan penipu loh. Itu kejahatan verbal buat Nikita Mirjani. Oh. Iya. Makanya jadi bingung kan kita. Ini itu pasalnya apa sih kalau cuma kayak ribut-ribut di sosial media saling lempar kata-kata ya. Menurut aku sih itu nggak perlu harus sampai ditahan dong. Ini udah berapa bulan dia ditahan kan? 3 bulan toh? Abu-abu doang penahanannya ini. Nah itulah pasalnya pun juga bukan 368 lagi. Terus kenapa dia sampai ditahan? 4 bulan kayak. Satu-satunya lawyer yang bisa membuat suatu format menghancurkan pihak RJ itu saya dengan Bang Senses. Karena apa? Sudah banyak korbannya, bikin lab, laporan tuh setiap provinsi. Laporin RJ itu terkait produknya yang memang diduga mengandung zat-zat berbahaya dan sebagainya. Itu harusnya segera dilakukan tuh biar ketar-ketir itu. Saya nunggu perintah dari Panglima ini belum ngumpul juga nih orangnya, baru 4 orang nih. Waktu itu belum Sens, waktu itu kan banyak yang lapor, belum dikumpulin. Waktu itu kan udah ada yang lapor dong waktu perdatanya. Itu Kanyon. Si Kanyon itu yang nekelnya, yang handle-nya. Oh. Emang Iya. dulu itu udah ada yang lapor. Cuman permasalahannya lawyernya Nikita Mirjani lapornya tidak melalui tahapan laboratorium dulu. Jadi dilapor tapi ya ditolak lah. Memang harus ada bukti pembanding. BPOM kan pihak negara. Mestinya lapor dulu uji forensik dulu di laboratorium. Kalau memang mengandung zat berbahaya gugat dulu tuh BPOM-nya sama oknumnya.
baru akan jadi barang bukti lanjut ke pidana. Aduh, panjang ya kalau gitu ya urusannya ya. Dari awal nih kita Mirjani sebelum tersangka tuh saya sudah gatal itu sama teman-teman itu ya. Cuman gimana ya? Cuman bersyukur kemarin Bang Dia belum Senses. tersangka ya Bang ya. Waktu Iya. kemarin saya sama Em Yamin di ruangannya Bang Senses. Besok hari Senin saya diundang tim dari kuasa hukumnya Nikita Mirjani sama Em Yamin tuh. Disuruh ngasih pandangan hukum nggak apa-apa lah, saya kasih support aja. Kalaupun saya nggak perlu jadi kuasa hukum Nikita Mirjani, tapi saya kasih support hukum. Tapi kalau misalkan ada sayap-sayap yang lain yang memang bisa membentuk upaya hukum ya saya lakukan demi teman-teman untuk keadilan. Lanjut. Iya. Iya. Itulah. Itulah ya. Jadi apa namanya? Ya susah juga ya. Maksudnya kita jadi apa namanya, intinya naikin Mamski tadi ini bicara masalah apa namanya, masalah koin, gift, jualan kayak gitu loh. Jadi memang saya sengaja itu tidak mau membahas hal-hal yang berat karena saya itu memang Mamski di sini waktunya juga nggak banyak gitu loh. Jadi bahas yang seputaran Mamski gitu, Mamski. Jadi aku kalau yang biasa kan kami ini bahas kan biasa sampai berjam-jam gitu Mamski. Jadi maksudnya saya itu nggak nangis aku Raffi. Yang penting-penting gitu loh maksudnya gitu. Iya, Nah, benar. ada dari RD Lau kena ban. Oke. RD Lau kena ban, RD Lau. Kenapa dia? Rokok Nggak ya? tahu. Ngomong apa-apa ya? Menyebut Akunnya ini, selalu menyebut lembaga. Oh, menyebut lembaga. Ah, lembaga apa yang disebut? Badan. Oh iya itu ya. Itulah teman-teman nih. Ya, jadi kalau aku sih melihat ya, orang yang buta hukum ya, sudah disumpah di bawah kitab suci, kemudian pada saat ditanyain, kamu kenal Sarno nggak? Nggak kenal. Padahal jauh sebelumnya dia sudah menyampaikan titik-titik yang menohok terkait masalah si Sarno. Terkait Berarti dari sini aja Tuhan dia udah bohongin, apalagi cuma manusia biasa. itu Itu aja sih. udah nggak bisa dipercaya lagi sebenarnya karena udah Iya, sebenarnya apapun masih kalau kita ngomong sama orang tua atau lebih tua sama kita gitu, ketika kita sudah ngomong a i u e o gitu, udah bohong kita. udah bohong sih. Makanya Iya, gitu. kalau udah sumpah aja bisa telak banget, jelas-jelas di depan kita semua lo bilang nggak kenal, padahal 3 hari sebelumnya viral sekali statement Iya, benar, Sarno ini, betul dari Orang kan gini, Mam. Bang RD Bang RD. Orang kan gini, Mam. Kalau udah biasa ngebohong itu pasti jadi nyandu, nggak bakal bisa berubah. betul nyandu banget, Nyandu, pasti nyandu. ngeri ya, ngeri. Iya, amnesia itu. Aduh, ngeri banget. Dan balik lagi gitu, apa yang jadi penyangkaan terkait masalah Nikita Mirzani buyar, ambiar, ungkap gitu ketika JPU membacakan dakwaannya gitu, jauh dari ekspektasi kita, bahkan kita jadi mainan hukumnya mereka gitu. Serius loh, aku sebagai masyarakat yang tidak paham hukum juga jadi ketawa-ketawa, ini kok Sri Mulat munculnya juga si Miss Gosip dengan acting dan segala macam di tempat persidangan itu. Betul. Gantiin Mama Nunung ya, Nunung ganti apa? Nggak bisa kamu mulut kayak begitu. Ini saking mereka nggak punya bahan lagi, mereka udah kalah telak itu. Akhirnya mereka pakai Mamski untuk diangkat digoreng-goreng. Tapi itu di luar. Benar, sampai Mamski katanya bersih Di luar terus sama NM gitu. Aduh, logika nggak banget gitu. Nggak banget. Dan itu di luar dari konteks yang udah kita fokus adalah kamu tuh kalah telak sudah nggak apa BHP. Keluar kata kesepakatan juga iya. Terus kamu juga ketahuan berbohong di seluruh mata yang memandang dengan mengatakan tidak kenal Sarno. 3 krusial penting sudah jelas itu sudah mematahkan kepercayaan kita untuk ke depan. Iya, Momski. Iya. Benar. Terus kemudian Momski, euforia mereka itu senang-senang ketika pasca persidangan itu sebenarnya jadi bahan ketawaan kita ini gitu. Karena apa? Itu adalah bentuk kekhawatiran ditutupin gitu loh. Iya, benar, benar Dia menutupin kekalahan dan membohongi masyarakat bahwasanya mereka berada di posisi di atas angin. Padahal sebenarnya skor itu 4-0. Benar. Nah, ini juga kayaknya ada yang
jago ya bikin skenario ya. Jago untuk bikin adegan-adegan ya. Betul. Wow, Ada ini mam, udah pinter mam. profesional. Hampir semua dibikin Tapi kan drama mam itu. skenarionya gagal, Dan gagal bisa dibilang total Nepos kemarin ini itu. adalah sutradara yang gagal produk. Karena semuanya- Gagal Iya, total serius. kemarin. Gagal total gitu. Kalau mau belajar jadi sutradara sama saya aja lah. Iya bener. Tapi ya kok, tapi nih kan kemarin tuh aku sebagai orang awam ya melihat apa yang dibaca-baca itu, aku rasa itu udah cacat total hukumnya ya kan? Iya karena nggak nyambung. Menurut aku udah cacat. Iya, karena cacat jadinya aku rasa. Ya itu gimana ya? Aku nggak paham ya kalau udah terjadi kayak ini nanti dirangkum gitu kan? Di bagian mana yang akan dipertimbangkan bahwa tidak relevan gitu loh laporannya ini dengan kesaksian yang di persidangan itu kapan ya? Itu gitu bahan kok. Jadi mungkin sekitar 40 hari, 50 hari ke depan lagi kalau apa yang ditangkapkan sama Nikita Mirzani itu tidak terbukti dan itu buyar, itu kan harus dibebaskan, gitu loh, harus dibebaskan. Jadi makanya perhitungan saya itu di Agustus insya Allah itu NM sudah bebas. Dan ingat ya kalian yang memasukkan NM, dia bisa berbalik, serius. Untuk Iya menyerang. pasti. Dalam posisi dia terdakwa pun dia bukan apa gitu, dia berani gitu. The power of woman itu memang gitu, udah kelihatan banget gitu. Iya. Gitu. Jadi ya ini sekarang yang benar-benar di pelintir ini Momski, kemudian siapa lagi nih? Doktif. Si Sarno, Tessa. katanya. Momski pun Doktif. ikut difitnah dalam hal ini. Iya dan minggu lalu kan Doktif yang kena 2 minggu yang lalu kan, gitu. Terus akunnya Bunda Tessa juga tuh 2. Ya benar. Iya. Ya. Itu juga agak aneh loh, dua-duanya bisa langsung itu, aduh. Makanya saya bilang Kemudian kayaknya ada yang main artis-artisan ya datang ke persidangan ya. Ada bang, artis-artisan. Iya. Mereka kan bawa ormas. Bawa cowok-cowok. Bawa ormas ke sana. Artisan ala mafioso. Film Itu apa itu katanya- zaman dulu? Bodyguard. Ormas dari Zandela itu. Ada artis yang sebenarnya nggak begitu banget ya. Ada yang artis sebenarnya nggak begitu banget, sumpah. padahal santai-santai aja. Sebenarnya itu memalukan diri sendiri lo begitu loh. Iya, gitu jadi bahan ketawaan gitu sebenarnya. Makanya aku bilang, Dia masih bilang adalah kan. sutradara yang gagal gitu aja. Iya, dia tuh kayak ngerasa akan berhadapan dengan siapa begitu ya. Padahal kan kamu tuh pelapor. Itu tempat persidangan itu seharusnya jadi tempat kamu yang melindungi kamu gitu loh. Kamu masuk ke pengadilan itu kan banyak aparat dan kamu pelapornya. Yang terdakwa kan diborgol, udah gitu dikawal sekian banyak jaksa polisi dan semua. Kenapa kamu yang pakai pengawal? Aku bingung banget. Kamu takut sama siapa sih? Suaminya Momski, itu waktu Momski video itu ada momen nggak pada saat dia diusir ya? Benar ya? waktu Momski? suaminya itu bikin video conference, dia bilang katanya dia dengar isu ada yang mau gituin mereka, makanya mereka pakai itu kan lebay. Halo, sumpah Apa yang mau gituin? Nggak tahu, dia dengar isu katanya. Jadi ini untuk keselamatan saya dan istri saya. Jadi saya bawa orang-orang. Ada ngomong begitu, mam. Iya ngomong begitu. Dia di video conference Ada. akhirnya ngomong. Iya Ketakutan ngomong. sendiri. Oh, Lebay kali, ketakutan. lebay kali. Masa katanya ada yang mengancam keselamatannya gitu loh ya good days ya. Kebalik, ya ampun. Teman-teman yang bukan artis ini loh, mam, udah ada lah yang surat-surat kaleng lah dikirimin apalah banyak, mam, di kita ini. Teman-teman kita. Serius, mam. Tapi emang itu beneran. Caas naik. Itu beneran good day. Serius ada. Tanya Bang Modi, cuman kan nggak mungkin aku sebutin di sini. Oh makanya Iya. dia bawa itu. Bunyinya Ada apa? teman-teman kita. Iya. Bunyinya apa? Teman-teman Gede? yang menyuarakan Suratnya? apa? Bunyi Bukan suratnya surat apa? sih. Surat kaleng. Kalau surat sih lebih ke enggak sih. Maksudnya tuh kayak kiriman barang lah, Bang, gitu kan. Ini Oh. orang-orang yang menyuarakan Niki gitu kan. Gitu. Aku juga mau ngirim santet, bisa nggak ya? Berhasil nggak santet dari Bali ke sana? Wah, ngeri. Nah makanya nanti aku mau buat cerita ya biar mereka naikin gitu. Kenapa kamu kok
tajam banget itu membela Niki. Ya aku dibayar sama Momski kok 2 miliar, ngapain lu? Apalagi yang ini teman-teman yang buka-buka komal, Mam, kena tuh semua rata-rata. Ya Iya, ampun Tuhan. Serius, Mam, ada yang WA-nya satu keluarga ini di WA-in, nomor-nomor nggak Betul, jelas. Ih, serius, Mam, dibom semua. Aku aja banyak nomor-nomor ini, nomor-nomor apa? Nomor asing Tuh, masuk Bang itu. Modi. Tuh, Bang Modi juga. Oke Aku gitu. pikir kayak begini. Perasaan aku nggak ada cicilan deh. Wait, aku kehilangan nih. Maksudnya dari pihak-pihak kita juga pun yang pasien kita diteror juga gitu maksudnya. Iya, makanya aku pikir aku nggak ada judol, nggak ada cicilan, nggak ada ini apa segala macam. Kok ada nomor-nomor telepon? Untung aku ya nomor asing itu aku nggak bisa masukin gitu kan, nggak masuk dalam list itu, nggak bisa masuk. Soalnya waktu video conference itu kenapa Spam mereka jadinya spam itu jadinya mau skip spam jadinya ya kan. Soalnya waktu video conference itu kenapa kenapa banyak ambon-ambon itu toh? Itu karena dia bilang karena ada yang mengancam keselamatannya, katanya gitu. Makanya demi keselamatan saya dan istri saya menyanyi gitu. Harusnya lapor. Lagian Negara aneh. hukum. Orang Niki di dalam yang ngancam dia juga siapa, kan aneh. Tuh udah, kamu lihat gak? Coba deh dengerin video conference deh. Ada kata-kata gitu aku kan nonton, jijik kan, terlalu lebay, drama queen banget. Lagian juga itu di pengadilan nih, karena bisa setiap ujung ada polisi. Itulah makanya, itu kan rumahnya yang apa ya? Harusnya aman, merasa aman. Kita juga siapa sih yang ada di timnya Niki nih? Lucu-lucuan semua loh. Kita ibu-ibu, Iya, Nak. buntes ibu-ibu. Bukan yang kayak gimana gitu. Orangnya juga kalau ketawa ketiwi, santuy ya kan? Coba lihat deh, Lucinta Luna. Kita tuh kayak siapa yang Masalahnya begini, Mamski, kebahagiaanmu adalah masalah buat dia. Kau nafas aja salah, apalagi kau bahagia. Napas aja salah, apalagi kentut Eko. Bener itu bener kata. bener banget. Makanya mereka pengen banget jatuhin mental kayak seolah-olah kemarin insiden kursi itu seperti apa. Itu mah biasa. Biasa ngobrol kayak gitu, ngomong begitu tuh biasa. Santai aja kali ya. Aja kita datang kok. Iya. Ayo mah aja nyantai. Kenapa mereka yang berisik? Lu yang berisik aneh banget, lu yang baper. Gua aja nyantai. Kamis gue tetap datang seperti biasa. Gua nge-live. Sebelum mulai sidang gua jual keranjang kuning. Nanti udah ada sidang, gue tutup keranjang kuning, gue tutup komentar, sudah sama seperti 10 minggu yang lalu. Aku akan lakukan hal yang sama, gitu loh. Kalau memang rame nanti kita sama-sama cari tempat duduk. Kalau nggak ada tempat duduk, gue bawa bangku juga bisa. Bisa. Jadi buzzer ya. Iya, gue bawa jadi buzzer bangku bisa. nanti kalian bawa laporan ya. Nanti pada sidang berikutnya itu tim Nikita Mirzani akan membawa 2.500 massa gitu. Ya udah kalian cerita ke sana tuh. Sudah ke sana tuh. Nah, cerita ya gitu. Jadi kan bahan. Jadi begini, Koko Hiro gitu. Kalau hemat saya begini, karena skor dan itu mereka sadari tapi mereka tutupin ya. Kalau dilihat kalau hitung poin atau skor, mungkin ini skornya 4-0. Nah, saat ini bersiliweran orang-orang masuk ke komal-komal NM, teman-teman NM itu mereka selalu menguatkan 368, padahal mereka udah paham 368, 20 tahun. Pada saat dijelaskan dia balik lagi, pada saat dia jelaskan karena apa? Ini adalah senjata mereka Ya. untuk mengambil kekuatan the power of tim Nikita Mirzani untuk di briefing lagi buat mereka karena memang gagal briefing gitu loh, gagal GR, Gagal GR gitu. Nah, ketika JPU BAP-nya itu kan garuk-garuk kepala sampai geleng-geleng kepala. Nah, itu yang satu aku mau yang apa ya namanya? Menye-menye itu jaksa atau pembantu sih sebenarnya jujur deh. Oh iya, itu juga kayak kurang ini ya, kayak kurang sopan. profesional ya, nggak profesional. Dia dengan gaya ketawa gitu kayak nggak profesional. Kamu kan JPU ya bersikaplah dengan sangat elegan dan terhormat dong. Betul, Momski. Betul banget. Ruang kerja dia loh, itu ruang kerja dia loh. Karena Ya, cair mungkin ketawa dia.
Aku nggak ngerti. Iya. Ya bener-bener deh. Sampai ditegur sama Niki loh, kok kamu menye-menye kayak gitu wajahmu? Iya aku kenapa? Soalnya dia ketawa senyumnya tuh senyum ngenyek. Kalau kata orang Jawa ngenyek gitu, kayak ada ngehina gitu loh. Ngelihat mukanya juga, ya ampun, Ini- aku bilang. Ini buzzer ini, wah katanya diusir Momski. Nggak ngaruh, lu mau ngomong apapun nggak ngaruh sama Nggak kita. ngaruh, nggak ngaruh, nggak ngaruh. Aku yang Lu paling pasal benci prak-prak itu sama- ya. Aku yang paling benci itu ya Mi ya. Mamski waktu yang Doktip dibilang gak punya anak, terus Mamski aku benci sekali kalau ada bahasa-bahasa gitu dulu itu tuh. Iya, iya, iya. Marah kali. Itu kan mereka sebenarnya yang memulai mengapa mau ngorek-ngorek tentang pribadinya yang apa namanya fans Nikita. Habis itu kan baru kita Ya. ini bukan aku sih nggak teman-teman yang pembela Niki kan langsung mulai ngorek-ngorek juga sampai emaknya aja ketahuan kan. Aduh, itu gila. Aduh. Aku tadinya nggak tahu itu Andi. Itu ganggu penglihatan, ganggu ini apa otak dan mental saya. Bener-bener ngeri. Itu bendera merah putih aja didudukin aja itu udah. Aduh, itu ngeri banget. Aduh, itu ngeri banget. Tapi itu gimana sih? Itu confirm ya? Confirm kayaknya. Karena sempat itu pengacara kan bilang, siapa yang menghina kehormatan kan? Jadi kayak seolah-olah mengiyakan itu adalah benar keluarga gitu. Nah, gimana ini gitu kan? Iya loh. Sementara saya merasa saya terganggu penglihatan saya ngeliat kayak gitu. Iya, pornografi jadinya. Udah pakai baju nggak karu-karuan, bendera dibuat main-mainan. Ya Allah. Kemarin Mamski sampai selesai nggak? Sampai mail nggak, Mams? Oh enggak say, aku bateraiku Oh. habis total. Makanya untuk hari Kamis aku mau bawa 3 power bank. Nggak kuat lah say. Pasti Waduh, iPhone ya. iya ya. Kalau iPhone tuh pasti gitu dah. Ngedropnya itu langsung seret. Dan juga ya rusak dong nanti. Aku kan harus pakai handphone buat jualan juga. Sama TikTok ini kan ada lagi nanti kita tanggal kembar. Payday sale udah nih sampai tanggal 29. Terus nanti ada lagi. Pokoknya di schedule jualan itu bisa 3 minggu sendiri say. Harus wajib. Seperti itu. Gitu. Makanya ya memang lah udah resiko ya kalau kita kepalang basah udah terjun dalam satu kasus, ya pastinya harus siap handphone siap. Si Jaka nggak Iya, terus juga harus ngapain tuh? Bisa- Nyari bahan tuh pasti tuh. Iya benar. Minggu ya pasti duduk di sana lah. Kalau di row kedua nggak bisa ya row ketiga, udah gitu aja, gampang kan. Yang penting row pertama sudah jelas. Siapa tahu memang ada banyak keluarganya datang. Mam, aku mau tanya ini aku lihat pakai akun satu ini siapa Mam? Siapa saya? Ini dari ininya Mami loh, Mamski. Anak-anak. Oh iya kasihan nangis. Nggak itu aku ini aja ambil dari akun siapa tuh yang aku kasih kredit kan. Jadi dia lagi penjual ini say Yakult kayaknya kasihan. Kehujanan nangis betapa. Maksud aku dari cerita postingan aku itu kita nih yang udah penjual bekerja berdagang dengan cara yang baik. Mencari uang itu betul-betul kita hargai dengan keringat kita, dengan lelahnya kita. Tapi ada satu sisi di mana si mafia ini dengan mengambil keuntungan sebesar-besarnya, itu yang aku nggak suka sekali statementnya FS ya. Dengan modal yang sekecil-kecilnya, itu seperti sangat-sangat amoral buat aku. Aku nggak suka dengar kayak gitu. Nah itu aku posting itu untuk lihat perjuangan orang yang bekerja dengan halal, setengah mati untuk dapat jual 1, 2, 3 barang di tangannya dia. Oh, aku pikir Mamski itu tahu orangnya gitu. Enggak sayang, itu motivasi kan. Dia beredar itu video itu. Dinaikin nggak tuh Jaka tuh? Naikin aja, saya penasaran sekali biarin aja. Jaka mau apa Jaka? Tuh ditanya Mamski dijawab tuh Jaka. Apa, Jaka? Habis singsong juga. Ini masalahnya ada artis Jaka yang bener aja ya. Yang malu-maluin. Ngomong juga yang bagus-bagus Jaka kalaupun mau Iya, naik. dia itu suka Jaka ngomong mau apa? kasar loh. jangan Sampai dokter jangan seakan namanya, saya nak udel kalau naik Vulgar aja ngomong. sampai dikata-katain loh. Aku jengkel kali Mbak dia pada kita. Mereka gitu Betul. apa ya bertolak belakang gitu. Karena apa? Mereka Iya. sudah berada di kubu sebelah.
gitu. Jadi bisa dilaporin itu. Enggak, Jadi siapa bisa tahu si dilaporin. Jaka sudah Iya. ini, si Jaka udah dapat hidayah, terus berubah pikiran. Kita kan tidak tahu. Tapi kalau Jaka katanya udah berubah pikiran Bang Senses. Dapat hidayah. Ya, coba dulu siapa tahu dia sudah berubah dapat pikiran, hidayah, kasih dia dulu berubah pikiran kesempatan. sampai Jadi berubah. kita Karena juga Jaka profesional ya. Ya. Kamu Nanti kalau jadi- udah Tapi kalau memang kamu ya tanya kalau memang dia kalau gitu mau ngasih naik. bagaimana naik lah. ketua? Bagaimana ketua? kalau Aku misalnya cari udah nggak ada tuh, nggak apa-apa deh, naikin deh. Mana orangnya? nanti kalau ternyata dia blingsek, Bener ya. tempalin. Coba Ya kalau dia Iya, belum nggak pentalin bisa. aja. Soalnya gini, aku bertanggung jawab dong. Aku manggil Mamski kok. Iya. Ya kan? boleh, mau dengar. Begitu Oke, dia ngomong, mana orangnya udah nggak ada ini. mungkin. Ya orang udah nggak ada, gimana sih? Baru, Berisik kali dia naik-naik. Aku pertama kali itu marahnya tuh sama dia tuh ngata-ngatain inilah pengacara inilah dikatain goblok dikedein mulutnya. Bang Fahmi itu yang paling parah tuh. Aduh, jangan kamu ngatain Pak dokter. Togar, pengajar Togar itu aja habis dikatain goblok lah dikatain itu. Ih. Enggak, yang Bang Fahmi yang paling parah. Teman sama dia udah aku share, tapi aku punya screenshotannya, videonya. suka nyerang personal mereka tuh. Ngapain sih terlalu sombong ngata-ngatain orang? Belum tentu kamu lebih Apalagi baik yang dari satunya. Yang satunya itu teriak-teriak Save Mail, apa itu? Memalukan sekali itu. Sebenarnya gini Ada- ya, mereka itu Parah itu. sebenarnya gini ya, mereka kan satu profesi ya. Sebenarnya tidak boleh saling berbicara kasar, menjatuhkan mengucapkan kata-kata kasar ke ini ke ini. Iya, benar. Kalau ke kita ya udahlah, biarin aja, kita anggap aja orang sedeng. Tapi ke satu profesi lo janganlah. Benar. Iya, ini mesti dikasih tahu lagi ya. Saya kerja di TikTok itu sebagai e-commerce host. Jadi wajib buat saya jualan, wajib saya buka keranjang kuning. Kalau kamu nggak beli, donatur dilarang ngatur ya, keluar aja. Asik. Iya. Tahu nggak? Kamu udah bacot kau aja komen-komen dapat 2.000-3.000 perak. Kita yang suruh jualan yang udah kerja sama official sama TikTok nggak boleh. Kau siapa yang punya TikTok? Nah, itu dia tuh. Sirik, nggak bisa ngasihin Malu-maluin uang kan? sirik. Iya, Enak coba ini malu-malukan. orang ini siapa ini? Mana akunmu sini? Ku bawa ke lantai 20 kantor TikTok ya. Bumi air api udara nih siapa? Coba aku lihat dulu. Aku screenshot dulu. Bumi api air udara. Yang satunya Bang John ini parah juga ini. Iya, kau pikir kau siapa? Aku bawa nanti ke lantai atas ketemu dengan departemennya TikTok e-commerce. Akun-akun yang merasa keberatan seorang host e-commerce TikTok berjualan dengan keranjang kuning, silakan akunnya saya ambil, saya kasih ke atas, saya report ke atas. Selama TikTok tidak melarang untuk berjualan dalam live, tidak berhak siapapun melarangnya. Ini ada yang nanya, duduk di mana minggu depan? Ya, duduk di pangkuannya Net Cinta. Anjay. Jangan, itu bau mulut itu. Aduh, gigi udah kemana ya Allah. Iya, makanya gitu. Mereka Insan tidak gua duduk sadar di situ, gitu. say. Momski itu nggak ada kesalahan dan teman-teman yang lain. Lo sebenarnya harus benerin, ngingetin RG, ku mamanya jangan dudukin bendera, gitu aja. Itu kalau kena ada yang ngelapor itu kelar itu. Ada aja yang ngelapor kelar itu. Karena di 2012 kan duduk kayak begitu. Siji duduk, seharusnya lu nanya gitu ke diri lu. Lu ada kursi nggak di rumah? Nah itu. Paling juga bocil, itu dia udah untung banyak. Dia udah typing itu Momski lebih tuh dari- banyak kursi tuh. Momski banyak kursi malah duduk di lantai dia. Bukan, dia sebenarnya itu dia cuma copy paste. Dia udah hitung, dia udah untung banyak dari live kita. Dia udah typing tadi aku udah berapa banyak itu. Udah cair dia. 2.000 kali 100 cuma 20.000. Iya lumayan kan buat beli rokok, iya kan? Rokok 50.000, Man. Iya, nggak tahu deh gua nggak ngerokok soalnya. Maaf ya, basar Miss Queen ya, basar Miss Queen ya. Kita aja dirugikan juta-jutaan nggak pusing gitu. Lu menghina orang hanya dapat 2.500 sudah masuk neraka nggak dapat apa-apa. Karena nggak punya skill dan nggak bisa punya room life kayak kita, makanya Rezeki mereka lo lagi dapat Iya. sulit, rezeki juga jadi seret ya toh. Ngata-ngatain orang, memfitnah orang. Aduh.
Ya itulah. Teman-teman gua aja sampai gedek sama gua karena gua itu terlalu apa ya, tidak mendewakan yang namanya uang gitu. Tapi lu gitu udah 2.500 mendewakan sampai menghina orang, kasihan kau. Itulah kerjaan yang paling nomor Ini buzzer Bawah. apa nih buzzer? minus kerjaan minus itu ya. Jangan sampai ya Allah. Kita iya, kita aja menghargai gitu. Iya. Jadi Momski, di belakang Momski banyak lah orang yang akan jadi itu. Iya. Nggak usah di Fans Niki itu pasti akan menjadi garda terdepan yang menyuarakan. Iyalah. Mamski, Bunda Tessa, itu tuh pasti kok, Mam. Iya. Makanya nggak ada kayak yang namanya uang transportasi, nggak ada uang makan bakso, nggak ada. nggak ada. Justru paling sulit untuk Ikhlas menjatuhkan semuanya. orang yang tidak dibayar tapi mau ikhlas untuk datang. Itu sulit dijatuhkan itu. Netizen yang ngomongnya macam-macam, aku kasih tahu ya. Cara berbicara kalian itu menunjukkan kualitas siapa diri kamu sebenarnya. Itu loh. Kita yang dikatain SDM rendah, ternyata kalian itu loh yang SDM-nya rendah. Udah menunjukkan kan dengan tapping-tapping gini kualitas dirinya siapa mereka. Dia mah udah nggak mikirin kualitas, mikirnya cair. Kalau cair. Mikirnya duit, say. Pikirnya nasi bungkus. Welcome. Kalau Cuma cair. mikir nasi bungkus, uang receh, kan kayak begitu, say. Pas Tapi di kalau cair, emang pasti cair. pasti, karena kan jadi begini, teman aku itu dia usahanya ngumpulin anak-anak alay. Jadi anak alay ini dikasih job untuk jadi tamu undangan di TV, jadi pendemo, orang bayaran lah, tamu bayaran, juga termasuk buzzer-buzzer. Dia yang bocorin ke aku, anak-anak gue pakai bukan robot ya, buzzer gue itu pakai HP di sendiri pribadi. Per orangnya itu typingan tuh 2.000 sampai 3.000 perak. Gue bilang anjrit murah banget. Ternyata say semurah itu. Akunnya biasanya kosong dia. Lihat, dia cuman ada gambar nggak jelas, nggak akan berani munculin muka, nggak akan berani. Dan cuma sedikit followernya atau itunya. Iya, nggak ada kegiatan, intinya nggak ada kegiatan. Tapi typing. Iya, kayak Charles Jempo ini. Charles Jempo ini foto orang ini diambil ini. Yang CJ Foto ini. orang, iya kan CJ kan? Nah itu. Charles Jempo. Iya, makanya. Dan itu buzzer yang nggak kelihatan. Ada buzzer yang eksklusif, say. Yang eksklusif itu yang udah punya follower, kelihatan mukanya, ya itu ada. Memang itu dibayar. Ada yang cuma dibayar pakai baju sama si SS. Iya. Mati-matian dikatain gue. Maksudnya Dan bahkan mereka typing ini nggak ada orang satupun yang dia kenal di atas Komal ini. Nggak ada. Asal ngomong maksudnya aja. Mams, pakai baju gimana maksudnya masih SS? Di SS kan punya butik kan. Itu orang dikasih baju si DJ itu udah kublok, dua-duanya udah kublok. Akun dia posting terus. Dipikir mau aku ladenin biar baku bacok gitu kan. Baku itu ya. Iya, yang ada rugi dong gue. Ngapain? Iyalah. Aduh, aku bilang kamu tuh kelasnya sana yang sama-sama tukang rusuh, si Leci atau si Panda. Bertiga aja kalian tuh joget, yang satu main disco, yang satu nari. Si DJ Indah kan memang dia kan waktu itu kan sempat ribut sama Niki. Berapa Ya, tahun lalu? mungkin karena dia Gara-gara ada- Niki Koko langsung diem tuh, Koko. Iya, mungkin karena dia ada masalah. Jadi Tapi dia Koko sama-sama Koko kan sama-sama. DJ Indah ini. Iya, dia mungkin karena itulah, mungkin karena dia ada masalah sama senikinya, siapapun yang bela dia hajar. Tapi gue bilang, gue kan gak ada masalah sama elu. Tapi disamperin Niki kagak berani loh. Ini lagi Oh, Komal, disamperin. Niki langsung datang disamperin, nggak ada yang berani ngomong. Nggak ada loh. Iyalah, Tapi kalau Pak. ada Niki nyanyi, aku pun ya udah parah. Tapi itu kocak. Gara-garanya sebenarnya kan Niki PK-PKan ya nggak masalah sih. Orang kita aja yang nyupport yang sering ini aja kita nggak masalah karena kita ngefans sama Niki kan kadang-kadang kan bikin ketawa ya. Sampai mereka bilang gini, artis kok PK-PKan begini-gini, artis miskin. Ya ampun bahasanya itu. Bicara lain, bro. Bicara lain. Emang dia nggak tahu itu fitur TikTok?
Nah emang artis itu mau PK kek, mau kita jualan, mau ngapain, itu kan bagian dari entertain di TikTok. Kadang orang kalau udah sirik jadi blunder ya. Nanti kalau kita report akun dia hilang, dia marah. Ajaib. Cuma nonton aja gitu loh. Nih sampai juga ada yang bilang ngapain artis kesini, lah aneh emang ini TikTok Ya, ini itu juga siapa ada sih? kata-kata bahasa. Udah miskin ya, udah nggak laku. Ih, bahasanya kasar-kasar. Ah gila, bukan sebenarnya ya lucu loh. Tahun 20 tahun yang lalu hanya di televisi aja tempat kita untuk berkarya ya, bekerja, berkarya. Tapi ini udah zaman teknologi, udah bergeser juga. Influencer itu lebih banyak dicari untuk brand, untuk apa aja lah. Karena kita bisa lihat pergerakannya orang itu, penonton udah nggak masuk TV, itu udah berkurang jauh sekali dari dulu. Orang lebih banyak lihat HP di tangannya daripada nonton TV, itu nggak bisa dinafikan. Jadi dengan adanya perubahan seperti itu, ya kita harus follow the flow dong. Ikutin belajar teknologi, oke kita masuk ke TikTok. Udah sangat benar sekali seorang artis yang masih bisa syuting juga, kalau ada callingan syuting, ada film masih bisa, main sinetron masih bisa. Tapi juga menguasai di dunia teknologi. Karena kalau enggak, ya ampun ketinggalan zaman say. Habislah kita. Gimana yang nonton TV bisa dihitung jari? Sekarang kita aja TV aja ada berapa nggak pernah kita nonton. Ini lihat TV aku nggak ada. Nggak ada yang nonton. Nggak nyala say. Aku Coba. kalau bukan smart TV males Mamski. Iya, itu kita nggak, itu betul kok. Aku sebenarnya sedih ya. Aku 5 tahun yang lalu, aku masih belum bisa terima kenyataan. Jujur kenapa aku masuk TikTok. Jadi ada satu manajer yang biasa tanganin iklan. Dan dia bilang, waktu itu main ke sini. Dia bilang, Mams, udah main TikTok belum? Enggak, aku bilang ngapain? Gue kan syuting. Waktu itu 5 tahun yang lalu, memang masih syuting, masih sebelum corona. Jangan Mam, jangan begitu. Mamski harus main sosmed. Kan ada ego, iya tetap aja. Masuk ke TikTok juga. Loh kok bisa begitu? Kalau kita di dunia entertainment itu, semakin kita viral masuk di semua sosial media, berarti Mamski eksis. TikTok gue kayak ditampar saya. Karena jujur, gue males banget belajar lagi. Aduh, gue bilang, kayaknya gue udah nyaman di TV, udahlah. Nggak bisa, Mam. Nanti Mamski lihat, betul dia bilang. Langsung aku buka, buat akun TikTok tahun 2020, bulan November. Dari situ aku mulai main TikTok. Ternyata meledak kasus Vanessa Angel. Itu iya, itu semeledak-meledaknya saya. Oh ini yang dimaksudnya, ternyata memang kita itu memang harus ada di mana-mana. Dan aku emang gak main YT kan, aku gak main YT. Jadi ya udah TikTok inilah sama Igoy yang aku mainkan. Aku pelajari, aku dalami. Akhirnya memang bisnis, emang akhirnya kita berjualan juga di TikTok karena bagian dari pekerjaan. Gitu loh. Seperti itu. Ada kayak kita kalau udah ikut agency, itu kita harus live, harus ini, harus itu sama. Iya. Emang udah followers aku dari yang Vanessa Angel udah langsung naik sampai hampir 900 ya, langsung 900. 600 dulu, terus tambah lagi waktu yang kita bikin berita-berita yang kayak Koko berita viral, terus kita juga ada pemberitaan yang memang pas banget sama netizen gitu loh. Kadang-kadang kan ada pendapat kita yang berseberangan toh sama netizen, tapi alhamdulillah apa yang aku pikirkan bisa sama-sama dengan netizen gitu loh, mewakili netizen. Nah itu langsung netizen semua ikut, pengen tahu, pengen denger lagi nih Mamski. Apalagi follower aku emak-emak kan, 80% tadi Mamski udah cerita. Jadilah lebih kondusif lagi buat aku dengan entertainment campur e-commerce. Seperti itu. Ini aku kalau yang kalian bisa tangkap, silakan ambil ilmu ini ya, Say. Kalau yang nggak bisa diselamatkan stadium 5 udah susah. Jadi begini, kalau seandainya saya sama Mamski itu kalian salahkan membahas yang viral-viral, kalian tutup dulu itu loh, silet, apa namanya kayak gitu-gitu, rumpi no secret. Nah itu bicarain orang setiap hari tuh. Betul. Gak usah ada ilmu jurnalistik. Kan mereka bilang, ngapain ikut campur? Mamski jawab, kalian ini nggak belajar jurnalistik ya? Dimana kita itu pasti ikut campur dalam hal apapun pemberitaan yang sudah viral.
Kalau yang namanya gibah gitu kan, hey, gibah itu kalau kamu omongin mertua kamu, itu gibah. Kamu Dan omongin, sesuatu yang tidak benar itu gibah. itu gibah. Kamu omongin tetangga kamu gosipin dia, itu gibah. Tapi kalau namanya kita bicara hal viral yang sudah menjadi pemberitaan nasional, itu sudah ada dalam ilmu jurnalistik. Jadi nggak usah kalian apa ya, kayak orang yang belum makan bangku sekolahan gitu loh. Bicara tuh pakai ini. Mana ada gibah kalau kita udah membicarakan suatu berita nasional. Sudah masuk TV One loh kasus Nikita ini. Masuk TV One loh, say. Udah diberitakan di mana-mana. Jadi wajar kalau kita bicarakan ini sebagai pembahasan. Sekarang Justru sangat berbahaya kalau ada seorang anak bangsa yang tidak peka yang terjadi di negara kita ini. Sangat berbahaya. Gitu loh. Jadi kalian itu apa sih, di mana sih kalian punya gini? Nah, kalau tidak ada kami-kami ini, kasus yang apa tenggelam kalian tahu seperti itu. Betul. Atau pemberitaan berat sebelah. Ya. Tidak ada pembandingnya, tidak ada pembandingnya, pengimbangnya. Bahaya, enak aja lu. Itu Terus tujuannya. aku itu daripada aku mentingin perasaan kalian, saya lebih mentingin nasib bangsa ini mau dibawa kemana gitu loh. Yes, betul sekali. Udah kayak Pak Prabowo belum? Sudah 10% lagi kau mirip, nah. Iya. Demonya sudah. Oke gas tambah 2. Oh, itu juga aku viral banget tuh waktu aku ini oke gas loh. Wah, gila itu viralnya luar Mamski, biasa. saya punya akun gitu yang satunya itu 500.000 lah kan. Gara-gara oke gas itulah aku kena ban. Aku masalah si siapa si Foni Korela yang itu setiap hari ada counter tentang Pak Prabowo, besoknya saya serang balik. Sampai aku Mamski diasu-asuin sama orang, diancam-ancam mau dihilangkan. Iya. Coba aku punya akun. Memang TikTok ini nggak bisa disalahkan. Ini karena Mamski udah belajar ya sama mereka, sama TikToknya langsung. Mereka punya mesin itu yang memang ada kata-kata kunci tidak boleh disebut. Makanya banyak plesetan. Tapi kita plesetin juga kayak wow, tahu kan WAW itu kan. Itu udah nggak bisa bilang ntar lagi Igoy juga nggak bisa pasti karena mereka update terus. Jadi setiap tahun TikTok punya peraturan di-update. Nah, hati-hati buat kita, harus banyak sekali kosakata untuk ganti kata atau untuk tidak sensor itu, say. Begitu, dan jangan sering gonta-ganti profil ya. Anaknya Vena kena ban permanen dia karena gonta-ganti profil. Dalam waktu cuma beberapa menit dia ganti nama, dia ganti foto, ulang lagi, langsung dianggap sudah ada pelanggaran. Pokoknya banyak lah ilmu-ilmunya, mungkin yang Mamski bisa share nanti untuk mengamankan akun kita masing-masing. Dan salah satunya juga sebagai akun e-commerce itu juga ada sedikit kekebalannya untuk nggak bisa diserang gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan kalau kita tetap bicaranya aneh yang kena sensor bisa juga. Kena take down bisa. Pokoknya belajari terus apa yang boleh diucapkan di TikTok ini, apa yang sensitif, lebih baik dihindari sayang-sayang gitu. Baik. Gitu, tuh. Kalian itu cobalah, kalian itu ya yang grup-grup seberang yang Julitawati. Lihatlah kami ini. Kalau kalian lihat dengan mata kebencian, kami itu selalu salah di matamu. Padahal sebenarnya kalau kalian mau lihat dengan sisi cara positif, itu lo positif gitu loh. Iya benar. Begitu. Ya, itulah kok. Oke lah kalau begitu nih kayaknya aku udah harus istirahat ya besok pagi. Siap. Capeknya luar biasa. Tahu nggak hari ini aku live 8 jam nonstop loh. Aduh, keren. Tambah ini lagi berapa jam kita nih kok? Udah berapa jam ini? Ini di sini ini Berapa 2 jam. Gila 2 jam lagi ngomong. Aduh suamiku bisa ngamuk ini. Tuh ada Bang Play itu di bawah Koko. Bang Dinaikin Ya, tuh. itu si Good Day.
Ya udah deh Ketiduran lo, teman-teman, Bang. aku turun ya say. Ya siap, Mamski. Mamskinya mau terima kasih. turun, abangnya naik. Pokoknya tetap semangat Mamski ya. Tetap semangat, sampai ketemu lagi ya teman-teman semua. Oke, oke. Mamski, makasih banyak ya. Bye good day, bye bye. Bye teman-teman semua. Iya. Bye. Iya, Mamski.